布阵。正常人是洗髓多照通妖。 这一还做不到收放子。我叫许愿。Hey Sleeper, ada info penting nih. Channelku yang lain yaitu channel Temanime sekarang akan mereaction dan nonton bareng film-film yang seru, khususnya anime-anime favorit kalian. Dan di sini kalian juga bisa request anime buat kita nonton bareng di sana. So jangan lupa ramen dan bantu subscribe ya teman-teman semua. Terima kasih. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. 能动，第六，放肆，攻击，暴风，干死。对决骊山剑宗千年历史的宗山云起。 消耗极大，只要守住就赢了。再退， Terlihat Permaisuri Tianhai memerintahkan Meilisa untuk mendidik Putri Luo dan menyuruh Putri Luo untuk kembali ke kerajaannya. Di sisi yang lain ada Chen bersama Tang dan juga Sun Yuan sedang membahas kepergiannya Luo dari Akademi Kou Chiao. Menurut Tang, kepergiannya Luo merupakan trik licik Akademi Kou Chiao menjadi pengaruh yang kuat karena memiliki Putri Luo sebagai muridnya. Jika Putri Luo berhasil pergi dari Akademi, maka dikhawatirkan keluarga kekaisaran akan bertindak semena-mena terhadap Akademi Kou Chiao. Yang mana baru saja mereka membahas hal tersebut, tiba-tiba datang pasukan perangkul salju milik kekaisaran yang dipimpin oleh Jenderal Pei Qi datang ke Akademi Kou Chiao. Mereka menumbalkan seekor kuda militer untuk menerobos gerbang akademi ini, dan tindakan tersebut telah melanggar peraturan kekaisaran. Yang menurut Tang, Pei Qi adalah jenderal yang hebat dan kekuatannya mampu mengalahkan banyak pasukan suku iblis. Namun Pei Qi sangat angkuh dan merasa kalau itu hanyalah seekor kuda, nyawanya tidak begitu berarti baginya. Kedatangannya ke sana untuk membalaskan dendam. Dia merasa malu atas kekalahan Yaer saat perjamuan saat itu, sehingga ia ingin menyerang Akademi Kou Chiao. 西洋挂，让我烧个够！ Kemudian terjadilah pertarungan yang sangat sengit nih. Meski demikian, Chen dan teman-temannya mampu mengalahkan pasukan perangkul salju dengan mudah. Di sini Pei Qi kemudian menggunakan kekuatan paling hebatnya, yaitu bintang takdir, kekuatan salju ganas, untuk melawan Chen dan teman-temannya. 我去，这又是什么样的？真是下啊！秘书，提符汉书，找死！哦，给你。什么？ Di sini Chen berhasil mengalahkan Pei Qi dan membuatnya mundur. Namun datanglah jenderal dewa dari kekaisaran, yaitu Jenderal Fei Tian. Kedatangannya ke sana untuk melindungi Pei Qi yang merupakan anggota keluarga kekaisaran dan memberi pelajaran kepada Chen untuk bertindak sopan kepada mereka. Yang beruntungnya dalam kondisi yang tidak seimbang itu datanglah Yulyu nih, yang merupakan pengawal pribadinya Putri Luo untuk melindungi Akademi Kou Chiao. Putri Luo memerintahkan Yulyu untuk menjadi penjaga gerbang untuk Akademi Kou Chiao nih selama Putri Luo berada di kekaisarannya. Kedatangannya Yulyu membuat Chen dan teman-temannya merasa lega dan berterima kasih karena memberikan kekuatan kepada akademi mereka. Bahkan Fei Tian yang merupakan jenderal dewa, dia merasa takut saat berhadapan dengan Yulyu. Namun dia tidak mau pergi begitu saja. Dia memutuskan untuk menyerang Yulyu dan membalaskan dendamnya kepada Yulyu nih atas peperangan di masa lalu. 这样用的。
Yulyu dengan mudahnya berhasil mengalahkan Fei Dian nih dan mempermalukan nama baiknya di hadapan banyak orang. Beruntungnya pertarungan itu dihentikan saat ada Raja Chen Liao datang ke sana nih untuk menyampaikan perintah permaisuri Tianhai, yang mana ia menyampaikan pesan permaisuri untuk menyuruh mereka menghentikan pertarungannya dan Pei Qi kembali ke kekaisaran. Pei Qi kemudian kembali dengan rasa malu dan balas dendam yang kuat nih. Ia ingin mengalahkan Chen saat di ujian istana nanti. Di sini terlihat Chen bersama Tang dan juga Sun Yuan nih kemudian menguburkan kuda yang tewas itu. Mereka merasa kasihan kepada kuda tersebut karena harus mati akibat keegoisan manusia sendiri. Terlihat ada Chen yang bertemu dengan Mo Yu nih di ruangan akademi Kuo Qiao. Dia melihat kalau Mo Yu ini sedang sakit dan tidak enak badan, sehingga Chen merekomendasikan beberapa obat kepadanya. Namun ditolak oleh Mo Yu. Ia justru memberitahu Chen kalau Putri Luo tidak diizinkan untuk ikut ujian istana. Mendengar hal itu, Chen kemudian mengajak Tang dan juga Sun Yuan nih untuk pergi menemui Putri Luo di istana terpencil. Singkat cerita, sesampainya di istana terpencil, kedatangan mereka langsung diremehkan banyak murid di sana nih karena berasal dari akademi rendahan. Mereka juga bertemu dengan Senior Su, merupakan murid senior yang dihormati di istana tersebut, dan ia menghalangi jalan masuknya Chen ke istana itu. Dia merasa kalau Chen itu tidak pantas menjadi kepala akademi karena ia bahkan masih di level rendah kultivasinya dan nama mereka tidak masuk dalam daftar King Yun. Menurutnya, akademi King Yun merupakan warisan bersejarah yang perlu dihormati dan dilestarikan, yang seharusnya memiliki orang yang hebat sebagai pemimpin. Maka dari itu dia ingin berduel dengan Chen nih untuk melihat sejauh mana kemampuannya. Kemudian Chen menerima tantangan tersebut. 你可以打道回府，好好自保。 最后一击。 Yang mana berkat pengetahuannya Chen berhasil mengalahkan Senior Suni dan Senior mengaku kalah dan mengakui kehebatannya Chen. Dia kemudian mengantarkan Chen dan teman-temannya ke dalam dan memberitahu kalau Putri Luo ada di dunia daun hijau. Mereka kemudian memasuki dunia daun hijau dan bertemu dengan Putri Luo yang sedang belajar di ruangannya. Di sini Putri Luo tampak senang karena Chen dan yang lainnya datang mengunjunginya dan mereka kemudian bercanda tawa bersama. Kedatangan Chen ke sana untuk mengajak Putri Luo untuk ikut dalam ujian istana, yang tentu saja Putri Luo sangat senang karena itu merupakan keinginannya. Di saat mereka mau pergi dari sana, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan Melissa nih yang sudah menunggu mereka di luar. Di situ Melissa menjelaskan kalau dunia daun hijau tidak akan pernah membatasi kebebasannya Putri Luo, sehingga dia akan mengantarkan Putri Luo untuk ujian istana. Dia juga menyampaikan kalau dia akan memberikan suatu kejutan kepada Chen. Kejutan itu merupakan ujian yang harus Chen hadapi. Mereka bertiga pun kembali ke akademi Kuo Qiao dan melihat ada banyak orang berkumpul di sana dan merendahkan Chen bersama teman-temannya. Tiba-tiba saja datanglah Tianqi nih. Dia adalah sosok tetua yang bertugas untuk menyampaikan kabar tentang daftar King Yun kepada para murid. Daftar King Yun merupakan daftar anak-anak muda yang berbakat dari seluruh negara. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar mereka. Di situ mereka semua sudah sangat percaya diri nih kalau Chen dan teman-temannya tidak akan masuk ke dalam daftar King Yun. Namun tidak ada yang menyangka kalau ternyata Tang naik peringkat dari yang sebelumnya berada di peringkat 36 menjadi peringkat 16. Kemudian Sun Yuan yang sebelumnya tidak masuk ke dalam King Yun, dirinya masuk nih ke dalam daftar King Yun di urutan 148. Kemudian ada Putri Luo yang kemudian naik peringkat 2 nih karena telah mengalahkan si jenius tangan berbaju. Mendengar kabar itu menjadi bahan perbincangan bagi mereka semua karena tidak ada yang menyangka kalau semua muridnya Chen berhasil mendapatkan peringkat terbaik nih di daftar King Yun. Kemudian terlihat ada Tianqi menyampaikan kalau ada seorang yang ingin menantang peringkat pertama nih dalam ujian istana itu, yaitu Cheng Changseng dari akademi Kuo Qiao. Singkat cerita, malam itu Chen melihat ada lampu yang masih menyala nih. Yang awalnya ia berpikir kalau itu adalah Putri Luo nih, ternyata itu bukanlah Putri Luo. Dia merupakan tamu kehormatan. Chen memanggilnya dengan sebutan kakak senior. Dia ini tuli dan juga bisu. Ia juga suka minum teh. Di situ Chen menemaninya malam itu sembari membahas tentang lokasi kolam dingin. Dia ingin memenuhi janjinya kepada seekor naga yang pernah menolongnya dulu. Kakak senior memberitahu kalau bertemu naga itu sangatlah berbahaya. Namun Chen menyampaikan kalau dia akan baik-baik saja. Kakak senior kemudian menyuruh Chen untuk pergi ke pasar es. Di situ Chen merasa sedikit kebingungan nih karena tidak mudah untuk menemukan pintu masuknya. Namun beruntungnya dia berhasil menemukan pintu masuk ke dalam kolam dingin itu yang ternyata harus melewati sebuah sumur tua. Di sana ia bertemu kembali
kembali dengan naga itu nih, dan ia langsung memanggil naga itu sebagai kakek naga karena ia berpikir naga itu sudahlah tua. Namun naga itu tampak kesal sehingga Chen memanggilnya senior, dan barulah naga itu mengubah wujudnya menjadi manusia. Ternyata naga itu masihlah muda. Chen segera meminta maaf karena sudah salah memanggilnya nih, dan naga itu meminta satu permintaan kepada Chen untuk menebus kesalahannya itu. Ternyata naga itu hanya ingin makan daging. Dia tidak menyangka alasan Wang Cice mengurung naga muda itu. Di sini alasannya apa? Karena terlihat naga itu baik kepadanya. Setelah itu naga itu memberitahu kalau untuk membebaskannya dari sana, Chen perlu menyelesaikan beberapa formasi terlebih dahulu nih. Yang tidak disangka kalau formasi itu dipenuhi dengan bahasa naga, dan naga muda itu akhirnya sepakat untuk mengajari Chen bahasa naga nih, agar Chen bisa membantunya keluar dari sana. Sehingga cerita ujian istana hanya sebentar lagi. Seharusnya Chen berlatih untuk meningkatkan level kultivasinya, namun ia justru memilih untuk pergi. Hal itu membuat Tang sangat bingung. Pergi kemana dan bertemu dengan siapa? Sementara ia dan Sun Yuan justru berlatih dengan keras nih untuk ujian istana. Hari-hari telah berlalu. Naga muda itu sangat menikmati hari-harinya bersama dengan Chen karena ia bisa makan makanan kesukaannya, yaitu daging. Sampai akhirnya Chen berhasil mempelajari bahasa naga dan menyuruh naga muda itu untuk melepas formasinya dengan bimbingan dari Chen. 能把我三场布阵，逆场，让 Mereka pun berhasil memecahkan formasi pertama, namun tidak menyangka kalau ternyata ada formasi yang kedua nih yang menyegal naga muda itu lagi. Dari sini kita mengetahui alasannya Wang Cice menyegel naga muda itu nih, karena dulunya ia pernah menyerang manusia. Naga muda itu menjelaskan kalau dia menyerang manusia karena manusia-manusia itu yang menyerang duluan. Dia hanya berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Chen menilai kalau hukuman yang diterima sama naga muda itu sangatlah tidak adil, sehingga dia berusaha untuk membantu naga muda itu. Yang tidak disangka, Chen ternyata berhasil membuka kultivasinya ke level selanjutnya, dan ia berhasil memiliki energi murni miliknya sendiri nih. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba saja tubuh Chen merasakan panas seperti terbakar nih, dan Chen harus melawan panas tersebut. Dia tahu kalau risikonya adalah nyawanya sendiri. Dia tidak mau menyerah di sana. Yang beruntungnya naga muda itu membantunya untuk menyelamatkan Chen. 正常人是洗髓多照通妖，也许会以淬炼肉身。 Saat terbangun, Chen sudah berada di Akademi Kuo Chiao nih, dan ia sangat senang karena energi murninya masih ada. Dia dan juga Tang bersama Sun Yuang dan juga Putri Luo sekarang sedang menyambut hari pertama pembukaan ujian istana. Hari pertama ujian istana pun dimulai. Semua murid dari berbagai akademi di seluruh negeri telah berkumpul di sana nih untuk menyambut pembukaan ujian istana. Kedatangan murid-murid Akademi Kuo Chiao di sana menjadi bahan perbincangan karena menurut mereka Chen dan teman-temannya masih lemah dan tidak layak di ujian ini. Mereka semua memandang rendah Chen dan teman-temannya. Tampaknya mereka semua belum tahu nih tentang kabar daftar King Yun yang terbaru, sehingga mereka masih meremehkan Chen dan teman-temannya. Namun beruntungnya Kou Hansi datang ke sana meleraikan mereka yang sedang berselisih. Kedua rival yang sudah berjanji akan bertemu dengan berduel di ujian istana akhirnya bertemu kembali nih sejak perjamuan saat itu. Pemimpin agung pun bersama para petinggi Akademi Tiantao datang ke sana untuk membuka ujian istana. Melissa menjelaskan nih kalau ujian istana akan berlangsung di dunia daun hijau dan akan terdiri dari 3 babak ujian, yang mana babak pertama berada di Aula Tongwen, kemudian babak yang kedua di labirin, dan babak terakhir duel di arena. Sistem peringkat dilihat berdasarkan poin yang tertinggi, yang mana 3 peringkat teratas akan diizinkan masuk ke dalam makam kitab langit dan mempelajari prasasti kitab langit itu. Sementara peringkat yang pertama diizinkan untuk memasuki pavilion Lingyan. Menurut Guru Chi, pavilion Lingyun mampu mengubah nasibnya Chen. Maka dari itu Chen bertekad untuk menjadi peringkat yang pertama nih di ujian istana karena ia ingin mengubah nasibnya, dan ujian istana babak pertama pun dimulai.
Dalam ujian ini peserta harus menyelesaikan 36 gulungan dengan benar, dan terlihat di sini Chen dan juga Kou Hanxi tampaknya menguasai babak yang pertama. Hasil babak pertama langsung diumumkan. Tang, Sun Yuan dan juga Putri Luo berhasil lolos di babak pertama, sementara Chen dan Kou Hanxi berhasil meraih peringkat pertama nih di babak pertama dengan nilai sempurna dan juga seri. Sehingga cerita di babak yang kedua adalah babak labirin. Di sini Chen berusaha dengan tenang untuk mencari jalan keluarnya, namun tidak disangka ada banyak peserta yang datang untuk menyerangnya. 这女孩做不到收放自如。 Tubuh Chen hampir terbakar lagi nih, sama seperti waktu itu. Namun beruntungnya pemimpin agung menyirami dunia daun hijau, yang kemudian secara tidak langsung membantu Chen untuk melawan para peserta itu. Sini Chen kemudian berhasil mengalahkan banyak peserta, dan kemudian ia harus pergi ke gudang pencucian debu. Jika peserta berhasil tiba di sana, maka ia akan dianggap lolos di babak yang kedua. Waktu hampir mepet nih, namun tidak ada yang menyangka kalau Chen ternyata berhasil tiba di sana lebih cepat dari perkiraan karena ia dibantu dengan bangau milik. Di sini juri kemudian mengumumkan nih kalau insiden penyerangan tadi berhasil mengeliminasi banyak murid, sehingga yang tersisa sekarang hanyalah 16 murid yang berhasil lolos ke babak yang ketiga, termasuk Chen, Tang bersama Sun Yuan dan juga Putri Luo. Tidak ada yang menyangka nih kalau keempat murid dari Akademi Kuo-Chiao berhasil memasuki babak selanjutnya. Para penonton sangat antusias menunggu momen ini. Mereka mendengar rumor kalau Kou Hanxi dan teman-temannya pernah berjanji untuk bertemu dan bertarung di ujian istana ini, sehingga pertemuan mereka di babak terakhir ini sangat dinantikan oleh para penonton. Mereka ingin melihat siapa yang terkuat di antara kedua akademi itu. Di babak ketiga ini ada 16 peserta yang berhasil lolos, dan terdapat 16 pintu yang akan membawa para peserta ke dunia berbeda. Di dalam pintu itu para peserta akan bertemu dengan lawannya masing-masing, dan yang bertahan sampai akhir dialah yang memenangkan pertandingan ini. Semua peserta mulai memasuki pintu teleportasi itu, dan Putri Luo bertemu dengan Pei Qi di babak ini nih. Sementara Chen bertemu dengan Chuang Huanyu yang berada di peringkat 11 daftar King Yun. Sementara itu Liang Panhu yang merupakan temannya Kou Hanxi bertemu dengan Tang 36, dan Kou Hanxi justru bertemu dengan Sun Yuanpo. Di babak ini banyak yang merasa skeptis nih dengan murid-murid dari Akademi Kuo-Chiao karena mereka justru bertemu dengan lawan yang luar biasa. Dalam pertarungan Liang Panhu dengan Tang, dia justru meremehkan kemampuannya Tang nih dan mengatakan kalau dirinya tidak akan bisa menang darinya. Wajar kalau Liang Panhu meremehkan Tang, mengingat peringkat yang dimilikinya jauh lebih tinggi daripada Tang. Dia berada di peringkat 8 sementara Tang peringkat 16. Namun Tang tidak mau menyerah, dia juga tidak mau mengecewakan Chen. Makanya dia mencoba semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan Liang Panhu. Sementara itu di pertarungannya Putri Luo dengan Pei Qi, terlihat perbedaan kekuatan yang sangatlah jauh. Meskipun peringkat King Yun Pei Qi belum diketahui, namun tingkat kultivasi yang dimiliki oleh Pei Qi sudah menembus ilmu batin, sementara Putri Luo masih di tingkat ilmu meditasi. Perbedaan level kultivasi mereka hanya berbeda satu tingkat. Pei Qi berada di atas Putri Luo nih, hanya saja perbedaan kekuatan itu sangat dikhawatirkan. Namun Putri Luo juga tidak menyerah. Dia tetap memilih untuk bertarung dengan Pei Qi meskipun dia tahu perbedaan kekuatan mereka tidaklah seimbang. Sementara itu ada Chuang Huanyu yang sedang kesal dengan Chen karena Chen telah merebut Putri Luo darinya nih. Hal ini membuat Chen sedikit terkejut karena akhirnya dia mengerti kenapa Huanyu membencinya. Ternyata Huanyu memiliki perasaan kepada Putri Luo, namun Chen menanggapi serangannya itu dengan tenang dan juga santai.
Sementara itu kita akan melihat pertarungan Sun Yuanpo nih dengan Kou Hansi. Terlihat kalau Sun Yuan kalah telak di pertarungan itu. Kou Hansi memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Chen kalau dibandingkan dengan Sun Yuan yang masih di peringkat 148. Tentu saja jauh sekali perbedaan kekuatan mereka. Banyak dari kepala akademi yang meremehkan kemampuannya Akademi Kuo Xiao. Mereka meyakini kalau Chen dan teman-temannya akan kalah dalam pertarungan ini. Terlihat di sini kalau Putri Luo sudah terpojok oleh kemampuannya Pei Qi. Menurut para kepala akademi, Putri Luo akan menjadi yang pertama di Akademi Kuo Xiao yang tersingkir dalam pertandingan ini. Sementara itu, Putri Luo mengingat masa lalunya. Dia teringat perkataan ayahnya nih. Ia mengatakan kalau dirinya akan dinikahkan dengan pewaris selanjutnya jika ia tidak mampu melewati kultivasi ilmu batin. Banyak orang yang meremehkan kemampuannya Putri Luo, namun Chen dan teman-temannya selalu mendukungnya dalam kondisi apapun. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Meskipun keadaan membuat mereka terlihat mudah untuk dikalahkan, namun mereka semua memiliki tekad yang kuat untuk menang demi Chen dan Akademi Kuo Xiao. 他这是在 为了院长和国教学院， 我们并 Pertandingan ini kemudian dimenangkan oleh 8 murid. Ia akan memasuki ronde kedua nih. Dan beruntungnya Tang, Putri Luo, dan Chen berhasil memasuki ronde yang kedua. Sementara itu Sun Yuanpo harus kalah dari Kou Hansi nih. Meskipun begitu dia bangga karena sudah berusaha semaksimal mungkin dan berharap teman-temannya bisa melanjutkan mimpi mereka untuk menjadi pemenang di ujian istana kali ini. Di sini Qi Qian melihat kalau kakak seperguruannya kalah telak dari Wo Fu Zexu. Bahkan di antara semua peserta yang kalah tidak ada yang kalah dengan luka berat. Namun Wo Fu Zexu justru menghabisi lawannya dengan membabi buta dan mengakibatkan cedera yang parah pada lawannya itu. Melihat kakak seperguruannya terluka, Qi Qian teringat nih dengan masa lalunya. Dia selalu dilindungi oleh kakak seperguruannya nih dan mereka semua sudah berjanji untuk sehidup semati. Makanya Qi Qian sangat kesal kepada Wo Fu Zexu. Kemudian di sini disebutkan ke-8 murid yang berhasil memenangkan pertandingan babak ini. Ada Qi Qian dan Kou Hansi dari Akademi Pedang Lixian, Wo Fu Zexu dari Akademi Sendu, Putri Luo, Tang, dan Chen dari Akademi Kuo Xiao nih, dan si Malif Ye Xiaolian dari Kuil Jiqian. Pertarungan ronde selanjutnya kemudian dimulai dan keberuntungan berada di pihak Qi Qian kali ini. Dia bertemu dengan Wo Fu Zexu nih dan ia akan membalaskan dendamnya kepada Wo Fu Zexu. Sementara itu hal unik terjadi sama Chen dan Putri Luo. Mereka justru bertemu di pertarungan ini, namun mereka tidak saling bertarung. Chen hanya mengobati luka Putri Luo dan kemudian mereka berbincang sembari makan bersama di danau, dan itu membuat para penonton marah. Juri mengatakan kalau hal seperti itu memang tidak dilarang dan tidak disebutkan dalam pertarungan, sehingga keduanya tidak melanggar pertarungan. Dalam ronde kedua kali ini pertarungan terjadi nih sangat cepat. Ada Chen dan Tang yang berhasil memasuki babak final dari Akademi Kuo Xiao. Kemudian ada Kou Hasin yang berhasil menang dari Ye Xiaolian dan Wo Fu Zexu yang berhasil menang dari Qi Qian. Singkat cerita, ronde ketiga dari pertarungan ini kemudian dimulai nih, dan lagi-lagi Kou Hansi belum bisa bertemu dengan Chen. Dia justru bertemu dengan Tang di ronde ketiga ini. Sementara Chen justru bertemu dengan Wo Fu Zexu, sosok petarung handal dan terkenal dalam peperangan melawan suku iblis. Pertarungan antara Tang dan Kou Hansi kemudian dimulai nih. Para kepala akademi meremehkan kemampuannya Tang nih karena melihat kemampuannya Kou Hansi berada jauh di atas Tang. Di sini Tang justru memilih untuk menyerah sebelum mencoba karena dia sudah melihat kalau kemampuannya tidak akan sebanding jika dia memilih bertahan. Lagi pula Kou Hansi dan Chen pernah berjanji nih untuk saling bertarung di ujian istana ini, sehingga dia memilih merelakan posisinya agar Kou Hansi bisa bertemu dengan Chen. Sementara itu Chen sedang bertarung dengan Wo Fu Zexu nih, yang ternyata dia sebangsa dengan Putri Luo, berasal dari bangsa siluman, suku serigala. Yang tidak disangka nih, saat Wo Fu mencelakai Chen, dia mencium aroma darah milik Chen dan kemudian Wo Fu berubah menjadi tidak terkendali.
Yang mana dari pertarungan ini kita mengetahui kalau ternyata Wofu berasal dari keluarga yang miskin. Dia memiliki penyakit aneh yang membuatnya menjadi tidak terkendali. Seringkali dia mendapatkan hinaan dari masyarakat dan selalu dianggap sebagai monster yang berbahaya, sehingga banyak yang menjauh darinya. Ibunya yang seorang single mother berusaha untuk mengobati penyakitnya itu, namun mereka kekurangan uang, sampai akhirnya ibunya meninggal karena sakit. Sejak saat itu nih, Wofu berjanji kepada ibunya, dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia akan bertarung untuk mendapatkan uang agar ia bisa melunasi semua hutang sang ibu. Walaupun begitu, Wofu kalah nih dalam pertarungan dengan Chen. Namun dia merasa kalau Chen merupakan harapan baginya. Dia memohon kepada Chen nih agar Chen bisa mengobati penyakitnya itu. Yang mana tidak ada satupun yang menyangka nih kalau Chen akan memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Mereka semua akhirnya menantikan pertarungan yang terakhir, pertarungan yang merebutkan juara pertama antara Chen dan Kou Hansi. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.